Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dinda Winnie Salsabila. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi manusia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sudah ya. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi organ sistem ekskresi. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan proses pengeluaran zat sisa. Nah, langsung saja pengertian dari ekskresi. Ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Emang kenapa sih kalau zat sisa tidak dikeluarkan? Ternyata, jika tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun bagi tubuh. Nah, selanjutnya yaitu organ-organ sistem ekskresi manusia. Jadi, organ-organ sistem ekskresi manusia ini ada 4. Yang pertama yaitu kulit, yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Lalu yang kedua ada hati. Nah, hati ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa empedu dan urea. Lalu ada paru-paru yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dan H2O. Dan yang terakhir yaitu ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Nah, sebagai organ ekskresi, fungsinya yaitu untuk mengeluarkan keringat. Keringat ini terdiri dari air dan garam mineral. Yang dikeluarkan berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan kulit yang terdiri dari pertama, bagian epidermis. Nah, epidermis ini merupakan lapisan kulit terluar dan terdiri dari korneum. Korneum merupakan lapisan sel kulit mati. Granulosum merupakan lapisan yang mengandung pigmen melanin yang menentukan warna kulit. Lalu germinativum, yaitu lapisan di mana selnya itu aktif membelah. Lalu di bawah bagian epidermis ada bagian dermis, di mana di dalam dermis ini terdapat akar rambut, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Lalu di bawah dermis ada bagian subkuntan yang merupakan lapisan paling dalam kulit dan terdapat jaringan lemak atau adiposa. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi keringat ada jenis kelamin, usia, aktivitas, dan cuaca. Selanjutnya, organ paru-paru. Paru-paru termasuk organ sistem pernapasan, namun paru-paru juga termasuk organ sistem ekskresi. Kenapa? Karena paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O sebagai hasil sisa respirasi. Langsung saja ke organ hati. Hati atau nama ilmiahnya hepar memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu pertama, untuk mengubah glukosa menjadi glikogen atau cadangan glukosa bagi tubuh. Lalu, fungsinya juga untuk merombak eritrosit menjadi apa? Nah, menjadi pewarna empedu atau biliverdin dan menjadi urin dan feses atau bilirubin. Lalu yang sering kita dengar nih, hati itu berfungsi untuk menetralisir racun. Dan yang terakhir, fungsinya untuk merombak kelebihan protein menjadi urea. Nah, menghasilkan urea disinilah fungsi hati itu sebagai organ ekskresi, karena menghasilkan zat sisa berupa urea. Organ terakhir yaitu ginjal.
Ginjal ini merupakan alat ekskresi yang mengeluarkan urin. Organ ginjal ini bentuknya seperti biji kacang merah dan letaknya itu ada pada rongga perut bagian belakang. Lalu bagian ginjal yang paling luar itu disebut korteks. Lalu warnanya yang merah namanya itu medula. Kemudian yang warnanya kuning ini namanya pelvis. Yang terhubung dengan saluran ini namanya ialah ureter. Ternyata di dalam korteks terdapat nefron. Nah, jika gambarnya diperbesar, maka dapat dilihat di dalam ginjal itu terdapat banyak sekali nefron, bahkan sekitar jutaan. Fungsi nefron ini pun sebagai alat penyaring darah. Nah, sekarang fokuskan pada bagian terkecil ginjal, yaitu nefron. Proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron. Nefron terdiri dari badan Malpighi dan saluran panjang atau tubulus. Nah, badan Malpighi ini terdiri dari glomerulus yang berfungsi untuk menyaring darah. Dan glomerulus ini diselubungi oleh kapsul yang disebut dengan kapsula Bowman. Saluran-saluran pada nefron terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, tadi bagian-bagian dari nefron. Sekarang, proses pembentukan urinnya. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi ini terjadi di dalam badan Malpighi dan hasilnya adalah urin primer, di mana pembuluh darah dialirkan ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini darahnya akan disaring. Hasil saringannya masuk ke kapsula Bowman. Darah yang sudah disaring dikembalikan ke pembuluh darah dan urin primer masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, disinilah terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian dialirkan ke lengkung Henle, lalu naik lagi ke tubulus contortus distal. Nah, disinilah terjadi proses terakhir yaitu augmentasi atau penambahan zat tidak berguna. Hasilnya adalah urin sesungguhnya yang dikeluarkan, kemudian diteruskan ke saluran tubulus collectivus. Kalau tadi proses pembentukan urin, nah sekarang yaitu proses pengeluaran urin. Pada gambar terdapat ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Jadi, urutan proses pengeluaran urin yaitu dimulai dari ginjal ke ureter, lalu ke kandung kemih, terakhir yaitu uretra. Jangan ketukar ya antara ureter dan uretra. Nah, tadi kan dimulai dari ginjal ke ureter, lalu ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih inilah ditampung dulu urinnya. Jika sudah penuh, maka akan dikeluarkan lewat uretra. Thinking of you.